bahwa uang yang kita sedekahkan itu milik Allah. Allah udah nitipkan, keluarkan saja, tidak akan berkurang. Orang pelit dari Allah, orang dermawan dari Allah. Udah, keluarkan, jangan lama-lama mikirnya. Jangan terlalu banyak pertimbangan, karena makin banyak pertimbangan makin pelit. Ada kesempatan sedekah, jebet-jebet saja. Gak usah terlalu sering melihat jumlah uang di rekening. Waduh, berkurang, enggak lah, terus saja kasih. Udah gak usah banyak mikir, udah jamin lah. Makanya cara yang paling gampang nambah rezeki adalah sedekah. Sedekah itu penolak bala, sedekah itu penghapus dosa, sedekah itu pembuka aneka karunia. Makanya sudahlah, nggak usah kebanyakan pikir. Jebet-jebet, ada kesempatan kasih, ada kesempatan kasih. Orang yang ahli sedekah itu adalah orang yang dikit-dikit sedekah. Dapat kebahagiaan sedekah, ada berita sedih sedekah, sakit gigi sedekah. Caranya adalah dialokasikan. Seperti misalkan kita mengalokasikan dana untuk cicilan rumah, untuk bayaran sekolah, untuk beli bensin, kita kan mengalokasikan. Nah, sedekah juga alokasikan. Jadi ini udah ada anggaran buat sedekahnya. Kurang semangat dengar ceramahnya ini, kayaknya kurang menyenangkan ceramah ini. Dalam situasi sulit itu justru sedekah harus lebih banyak. Bagaimana dalilnya? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Justru sedekah itu makin mantap dalam susah. Allah udah tahu keperluan kita, Allah tahu uang kita, Allah tahu apapun yang ada pada diri kita. Kalau kita senang sedekah, lihat saja hati jadi makin yakin ke Allah. Kalau hati makin yakin, maka kita makin tenang. Hadiah sedekah yang paling utama adalah hati tidak ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi apa? Pemaaf. Siap-siap ya, akan ada orang yang berbuat tidak enak kepada kita, yang menyakiti, yang menghina, yang omongannya, yang gini. Ada orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, itu enggak aneh. Berbuat baik kepada orang yang dia tidak berbuat baik tapi tidak berbuat jelek, ini lebih bagus. Jadi dianya enggak berbuat baik tapi enggak berbuat jelek, tapi kita baik. Ada yang berbuat baik kepada orang yang berbuat tidak baik, ini lebih tinggi lagi nih. Nah, kita harus menjadikan orang yang berbuat tidak baik kepada kita sebagai sarana untuk kita mendapatkan kemuliaan. Gimana caranya? Masih ingat caranya? Kalau ada orang yang sikapnya kurang baik, satu, kita bersyukur, bukan kita yang jadi dia. Jelas tidak nih hadirin? Misalkan orang menghina kita, orang marah-marah ke kita, kita syukur, bukan kita yang jadi dia. Misal dompet hilang, bukan kita yang jadi copetnya, itu udah beruntung benar tuh. Kemarin ada saudara kita yang tunanetra, ada orang di masjid mau membantu saya, dia mengatakan tidak mungkin saya menyakiti seorang yang tunanetra. Udah gitu dia nyuri laptop dan HP-nya. Jadi saya sakit hati. Nah, harusnya ada bersyukur, ada bagian yang hilang, bukan bagian nyuri ya. Kalau yang jadi nyuri kan jahat, betul tidak? Jadi kalau ada orang berbuat tidak baik ke kita dengan berbagai skala, kita syukur, bukan kita yang jadi dia. Dua, ladang ilmu. Allah ngasih tahu nih ke kita, ada orang yang berperilaku jelek, berarti kita tidak boleh seperti dia. Halo?
Jadi itu pelajaran dari Allah. Ada orang yang wajahnya bete terus, wajahnya asem, berarti harus pakai kunyit. Nah jadi kunyit asem. Gini nih kalau bangunnya jam 2 tuh ya, jadi giliran ceramah punya alam yang lain. Satu apa? Ladang syukur, bukan kita jadi dua. Dua ladang ilmu. Kita dapat pelajaran. Oh Allah sekarang mempertemukan saya dengan orang yang kelakuannya tidak baik. Berarti ladang agar saya tidak seperti dia. Yang ketiga ladang apa? Ladang evaluasi. Jangan-jangan kita ditakdirkan ketemu dengan orang yang berbuat baik. Itu adalah teguran dari Allah karena kita melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kita dihina, evaluasi. Jangan-jangan Allah takdirkan saya dihina orang karena saya suka menghina orang. Saya ditipu orang karena saya nipu. Saya dipelitin orang karena kita pelit. Kita dijudesin orang karena kita jutek. Judes dan teknologi kenyambungan. Ini kalau saya ngebodor sedikit baru semangat ya kan. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Penting saudara bahagia. Terus kan. Jadi langsung evaluasi, ini apa nih? Kenapa Allah menakdirkan dompet saya hilang? Jangan-jangan saya kurang sedekah. Kenapa nih pulang ke rumah kok ada yang ngejudesin? Jangan-jangan di jalan tadi saya berbuat dosa. Maka yang keempat, ladang tobat. Jadi kalau ada kepahitan, bawa ke tobat, bawa ke tobat. Ya Allah, pasti kepahitan ini diundang oleh dosa saya. Wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. An-Nisa 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik wa arsalnaka linnas rasulan wa kafa billahi syahida. Kebaikan apapun yang datang itu dari Allah, keburukan yang menimpa dari diri kita sendiri. Jadi kalau ada yang gak enak tuh jangan merasa sebagai korban orang lain, tapi kita korban perbuatan kita sendiri. Orang itu punya dosa menyakiti kita, tapi itu kapling dia. Tapi kenapa kita kepilih menjadi orang yang tersakiti? Nah ini pasti ada kontribusi dosa kita. Suratnya apa? An-Nisa 79 dengan Asyura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Lanjut. Latihan apa lagi? Nah, kalau kita disakitin orang, maka ini ladang bagi kita untuk latihan sabar. Latihan riyadho, idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk memaafkan. Nah, tadi kan ada wal afina anin nas. Latihan kita tidak marah, latihan memaafkan, latihan membalas keburukan dengan sikap yang baik. Karena ada orang yang berbuat jelek kepada kita, kita bisa jadi latihan menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidh. Karena ada yang berbuat enggak enak, maka kita punya peluang memaafkan. Tuh kan kurang semangat, ya udah saya maafkan. Jadi wajahnya kelihatannya kalau kurang seru. Ini serius nih. Sudah setuju? Tidak harus setuju. Emang begini. Kan? Sabar. Siapa yang nyebut sabar? Nah. Jadi karena justru ada lawannya, kita punya kesempatan mengamalkan Ali Imran 134. Ciri orang takwa bisa menahan amarah,
memaafkan dan membalas dengan kebaikan. Mulia kita tuh gara-gara ada orang yang berbuat jelek tuh. Sedunia sekarang melihat hebatnya iman orang Palestina, benar? Sesudah diperangi oleh Ngisriwil, ya kan? Jadi justru perbuatan buruk orang itu yang mengangkat derajat kalau kita menyikapinya dengan benar. Setuju tidak? Dan yang terakhir apa tadi? Wama tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah. Di sana disebutnya lillah. Kenapa? Karena ada yang tawadu acting. Dia merapikan sendal. Tapi hatinya merasa, nih saya udah tinggi jabatannya tapi merapikan sendal. Matanya tidak lihat sendal, tapi lihat orang yang lihat dia. Ngarep-ngarep dipuji sebagai orang yang tawadu. Nah, orang yang merasa diri tawadu itu ciri-ciri belum tawadu. Karena orang yang rendah hati asli itu enggak penting penilaian orang. Karena bagi dia melakukan ketawaduan itu ya memang semestinya. Misalkan Bapak Dirut, tahu Dirut? Direktur urut ya. Dirut, pimpinan di perusahaan, kemudian ke kantor sengaja naik ojek supaya dilihat oleh karyawan, ini bos tawadu. Nah masalahnya karyawannya nggak ada yang lihat, jadi di kantor tuh muter aja ngelilingin kantor dibonceng oleh ojek demi dilihat tawadu. Apa bedanya orang tawadu asli dengan tawadu yang dibuat-buat? Bedanya adalah tidak akan konsisten. Misalkan ada yang tiba-tiba pakai pakaian sederhana masuk ke dalam got ya, pas keluar ternyata jadi hitam karena dalam gotnya jadi kelelep. Ini terserah saya ceritanya, hadirin nggak usah protes ya, saya ngomong ya. Tidak akan konsisten. Orang yang semuanya dicari penilaian makhluk tidak konsisten, tidak akan menikmati. Dan salah satu testernya orang yang tawadu itu adalah Al-Furqan ayat 63 itu, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Nah, orang yang rendah hati asli itu akan nampak ketika ada orang yang berkata tidak baik kepadanya. Nah, orang yang tawadu asli ketika ada orang bersikap kurang sesuai, kurang menghormati, kurang menghargai, dia tidak bete, tidak jengkel, tidak marah, anteng saja. Tapi bagi orang yang kurang tawadu, sensitif, mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah marah-marah. Nah, ini perlu banyak latihan. Bagaimana ciri orang yang supaya kita tawadu asli? Nah, Imam Hasan Al-Basri memberitahu supaya kita latihan tawadunya adalah jangan keluar dari rumah kecuali melihat orang Islam lain lebih mulia daripada dirinya. Ini teorinya gampang. Misalkan nih sekarang lihat, ini adik-adik SMP ya. SMP udah balik belum sih Dek? Udah ya. Tuh ini adik-adik SMP nih. Dosanya pasti lebih sedikit daripada saya. Gitu. Sehebat-hebatnya doa SMP paling berapa tahun ya. Nah ini saya udah lihat nih yang sepuh-sepuh, maaf ya Pak ya. Bapak. Usia berapa Pak? 68. Berarti Bapak pahalanya lebih banyak dari saya. Gitu. Jadi tiap yang lebih tua yang diingat pahalanya lebih banyak, sholatnya lebih banyak, tobatnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak. Jadi kita hormat karena merasa orang ini lebih daripada kita, Ramadannya lebih banyak.
Bagaimana lihat orang yang berbuat salah? Siapa tahu ini kesalahan yang bisa mengantarkan beliau tobat nasuha. Makanya kemarin ceramah di LP Sukamiskin, gak berani saya meremehkan karena tidak sedikit yang sesudah di penjara jadi hafal Quran. Ya kan? Bu, ingat tidak ada seseorang ibu-ibu yang masuk penjara dan keluarnya hafal Quran, dan sesudah itu diundang kemana-mana diminta nasihatnya, padahal sebelumnya punya dosa, tapi keluar dari penjara malah lebih dihormati karena boleh jadi tobat. Pertanyaannya, kenapa ibu-ibu ini belum hafal Quran? Karena belum. Jangan semua. Siapa yang ngomong? Istighfar. Bukan belum di penjara, karena belum menghafal. Sederhana, ini kejauhan. Tapi saya ngaku sebetulnya itu jebakan Batman. Saya sendiri ngarep-ngarep ada jawaban itu. Astagfirullah. Jadi yang nyebut penjara itu dosa, tapi yang mancingnya juga dosa. Dan kali nggak boleh gitu ya Pak ya. Jadi kenapa orang itu belum hafal Quran? Karena belum dipenjara dan belum menghafal. Lanjut. Bagaimana santri, sudah bangun belum? Siapa yang dipenjara katanya. Jadi bagaimana nih tawadu yang asli? Ciri lainnya orang tawadu asli itu sangat nikmat mendapatkan masukan, saran, koreksi. Jadi orang rendah hati itu bisa dilihat pada waktu dia mendapat kritik, saran, masukan. Nah, orang sombong itu kecenderungannya adalah tidak suka, karena dia sudah merasa benar, merasa paling benar, sehingga kalau ada yang memberikan masukan, kecenderungannya adalah dia tidak suka, sibuk membela diri. Bahkan makin sombong itu sibuk nyerang. Bu, sebaiknya ibu nggak usah aja banyak bicara. Kata siapa saya banyak bicara? Saya tidak suka bicara. Saudara jangan menuduh saya sembarangan ya. Ukur diri saudara sebelum terus saya ngomong. Begitulah ya. Orang-orang yang sombong itu alergi terhadap nasihat, saran, kritik, koreksi. Dia atau acting, pura-pura dengar nasihat tapi udah itu dipecat. Ada. Coba siapa yang beri masukan? Pak Direktur, sebaiknya Pak Direktur tuh sholatnya di masjid dong, jangan di kantor terus. Oh, terima kasih ya. Besoknya teh PHK. Memang berterima kasih tapi PHK. Lelaki, bapak-bapak, kalau dikasih saran oleh istri, dengar. Gak usah jawab yang bikin jadi sombong. Bu, beri saya masukan. Pak, menurut saya sih papa tuh orangnya emosional, gampang marah. Kalau marah-marahnya suka nyakitin. Ibu tuh jangan begitu pikirannya. Papa ini kalau di kalangan para sahabat, tipenya itu tipe Umar bin Khattab. Ulu mimpi. Karena Umar bin Khattab tegas, kemudian dia nebeng aja. Jangan. Yang kedua, apa Bu masukannya buat saya? Maaf ya Pak, ketiak papa bau. Bu, justru ini senjata pamungkas. Kalau ibu bikin jengkel sekali didengkek, janganlah, terima saja. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Walaupun di sini berat nerima, udah alhamdulillah. Mau tahu caranya supaya kita bisa terbiasa menerima nasihat? Ucapkan terima kasih, kirim makanan, kirim hadiah kepada yang memberikan masukan. Itu nanti beda tuh. Siap tidak nih Pak? Lelaki, nggak usah kebanyakan nasihat di rumah tuh. Orang rumah udah tahu modal kita, ya. Nasihat apa? Selama ini juga nasihatin diri sendiri nggak bisa. Bukan tidak boleh memberi nasihat,
sebaik-baik nasihat itu adalah jadi suri tauladan.